Ada banyak bunga di sini, Anda bisa lihat ada yang merah, ada yang kuning. Bunga-bunga begitu menarik dan akan berkembang. Nah, sesuatu yang menarik akan menjadi sebuah nilai atau sesuatu yang mempunyai nilai. Dan itulah yang diperjualbelikan. Nah, kali ini saya akan membagi Anda tentang materi bagaimana membangun produk atau manajemen produk yang dimulai dari sebuah sesuatu yang bernilai. Jadi kalau Anda lihat di sini ada bunga yang menarik dan bunga-bunga ini ada banyak di hutan. Sehingga walaupun helikopter berdesing keras, dia akan tetap mekar di bawahnya. Nah, itulah fungsi bunga-bunga ini. Nah, bunga-bunga ini akan menjadi menarik dan akan dibeli orang ketika dibawa ke kota. Tetapi bunga ini tidak cukup, dia harus dibuat lebih mewah lagi. Gimana caranya? Ya, kita mulai dari sifat bunganya itu sendiri. Bunga-bunga ini harus ditumbuhkan dengan sesuatu yang menarik, yang berkembang, yang berwarna-warni. Kemudian kita bangun kemasan. Kemasan yang menarik, yang menunjukkan aspek-aspek yang bisa merangsang para pembeli untuk melihat dan membelinya. Kemudian apa lagi? Kita beri brand, kita beri label, kita beri nama, ya. Nah, itu sebabnya kali ini kita akan mempelajari bagaimana produk dikembangkan dan bagaimana produk itu akan mengalami suatu siklus, ya. Siklus hidup produk, karena pada saatnya kalau kita menjual nanti akan meningkat pesat dan pada saatnya akan menurun kemudian mati. Itulah siklus hidup. Semua orang mengalami siklus hidup. Bunga juga mengalami siklus. Demikian juga produk mengalami siklus. Yang awalnya bertumbuh, berkembang, dijual pesat, pada akhirnya suatu saat nanti akan mati. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aspek-aspek bagaimana membangun produk baru, mengembangkan produk baru, sampai pada siklus hidup produk tersebut. Baru saja kita lihat bunga yang bisa kita kembangkan sebagai produk yang bisa dijual. Nah, itulah. Marilah kita ikuti pengembangan produk baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kita lanjutkan kuliah kita. Pada kali ini kita akan membahas manajemen pemasaran dengan topik pengembangan produk baru atau NPD, New Product Development. Saya Jono M. Gunandar, pengajar dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Nah, kalau kita lihat gambar berikut, Anda akan berpikir, kira-kira apa saja yang bisa kita buat dari gambar ini? Apa saja yang bisa kita jual dari gambar ini? Di situ ada pantai, ada rumah, ada gedung, dan ini kebetulan gambar saya ambil ketika ada di suatu bandara di Sumatera Utara. Nah, coba Anda merenung kira-kira 1 menit gitu, berapa produk yang akan muncul dari gambar ini. Silakan. Nah, demikian juga kalau Anda lihat gambar ini, coba berapa produk akan muncul dari melihat gambar ini. Silakan. Ini gambar saya ambil ketika ada kesempatan berkunjung ke Italia dan Anda pasti tahu semuanya apa ini. Tapi ide apa yang Anda akan keluarkan ketika melihat gambar ini? Dalam satu menit paling tidak ada 10-20 produk muncul mestinya. Jadi kalau Anda lihat gambar ini, mungkin saja Anda terpikir untuk membuat suatu produk jasa, misalnya tourism. Atau bisa juga Anda menjual topi. Bisa juga Anda menjual baju. Bisa juga menjual pasir, ya apapun. Nah, itu adalah ide produk. Tapi tentunya nanti munculkan juga produk-produk yang menarik. Misalnya, Anda buat topi bukan topi sembarangan, tapi topi kabaret misalnya, yang memang berasal dari Italia.
atau topi yang berwarna-warni pelangi misalnya. Nah, itu akan membedakan antara produk yang sudah ada dengan produk yang Anda buat gitu. Karena produk yang dibuat harus merupakan produk yang mempunyai perbedaannya. Itu yang disebut diferensiasi. Pada kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah bahas itu, mestinya Anda sudah paham tentang itu. Oke, jadi kita tadi sudah melakukan exercise sedikit. Dari gambar-gambar yang saya tunjukkan, Anda pasti sudah punya bayangan. Ada berapa produk yang bisa tercipta di situ. Nah, kira-kira begitulah apa yang disebut pembangkitan ide-ide. Nanti kita akan bahas lagi ya, apa yang disebut membangkitkan ide-ide untuk membentuk produk baru. Tapi saya ingin mengatakan bahwa membuat produk baru itu tidak susah ya, tidak sulit. Karena sekali kita melihat sesuatu akan muncul ide-ide yang cukup banyak. Nah, produk baru itu banyak sekali ya. Banyak contoh produk baru, misalnya ketika petani membuat bibit unggul padi, PB5 kalau dulu ya, atau apa namanya, Serayo segala macam, itu merupakan produk baru. Kenapa dia baru? Karena dia benar-benar baru ditemukan oleh seseorang. Juga WiFi, itu kan baru belakangan saja berkembang ya. Kemudian mobil-mobil hybrid itu biasanya menggunakan dua sistem fuel minyak dan sistem listrik ya, misalnya digabung. Ada kelebihan dan kekurangan. Belakangan malah sudah ada yang full menggunakan listrik ya, itu namanya mobil hybrid. Kemudian TV digital, bahkan sekarang HP bukan 3G lagi, sudah 5G ya, itu merupakan produk-produk yang memang baru ditemukan. Kemudian monitor yang flat, dulu monitor bentuknya kotak besar, sekarang flat gitu ya. Kemudian juga adonan coklat itu bisa diramu dari berbagai macam rasa gitu ya, macam rasa, bisa campur susu, campur creamer, campur stroberi, macam-macam ya, berbagai macam jenis coklat. Kalau dalam pertanian itu sangat banyak. Itu merupakan contoh-contoh produk baru. Nah, produk itu kenapa selalu harus dibuat baru? Kenapa akan memberikan kepuasan atas kebutuhan ya, yang ditawarkan oleh perusahaan atau produsen. Nah, aspek yang terpenting dari produk apa? Yaitu manfaat yang inti yang dicari. Nah, dalam sketch ini Anda bisa lihat beberapa contoh produk yang ada di sini. Kalau Anda lihat di sini, ini apa? Ini sebetulnya adalah produk ya. Coba Anda tebak kira-kira apa? Nah, produk ini memberikan sedikit imajinasi. Kenapa? Karena kemasannya yang begitu menarik. Nanti pada sesi-sesi khusus kita akan juga bahas tentang kemasan. Nah, ini sebetulnya produk coklat, tapi dikemas dengan kemasan yang bagus sehingga bisa memunculkan nuansa atau ide-ide menarik yang terkait dengan imajinasi manusia. Sehingga manusia bisa berpikir, ini seperti HP, ini seperti kotak rokok, ini seperti mainan macam-macam ya. Disitulah perlunya kemasan. Demikian juga ini adalah produk. Jadi produk tidak cuma isinya sendiri, tapi juga kemasan itu juga bagian dari produk itu sendiri. Nah, ini kemasan. Sebetulnya kalau yang sebelah kiri ini apa? Yang sebelah kiri ini adalah bukan tumbler ya, tapi itu adalah kopi. Hanya saja memang di dalamnya ada tumbler untuk meningkatkan daya tarik sehingga memberikan kepuasan pada pelanggan. Nah, itu contoh ya. Kebetulan produk ini dari Korea saya pernah dapatkan, tapi menjadi contoh yang menarik untuk Anda. Dan ketika membuat produk, cobalah buat kreasi-kreasi yang menarik. Sebelah kanan Anda bisa lihat ini adalah toko yang menjual berbagai macam produk. Dan kemasannya macam-macam, rasanya macam-macam, variasinya macam-macam. Nah, itulah produk. Nah, mengapa perlu produk baru? Karena satu, akan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, siklus hidup produk semakin pendek sekarang ini. Ya. Jadi 85 produk baru itu tercipta setiap hari. Sehingga produk lama makin cepat usang.
Kenapa? Ya karena proses persaingan, sehingga orang cenderung menemukan produk-produk baru. Kemudian hubungan antara riset dan laba itu sangat signifikan. Jadi kalau perusahaan yang sering melakukan riset-riset sehingga memunculkan produk-produk baru, otomatis labanya akan juga meningkat, lebih signifikan, lebih besar, lebih cepat. Jadi ada hubungan antara riset and development (R&D) dengan laba. Kemudian yang keempat, adanya perubahan selera. Masyarakat setiap saat terjadi perubahan selera. Dulunya makan roti biasa sudah enak, nyaman, sekarang tidak cukup. Roti harus rasa coklat. Sekarang tidak cukup roti rasa coklat, harus rasa strawberry. Sekarang rasa coklat atau strawberry tidak cukup, harus roti yang dipanggang misalnya, macam-macam. Jadi selera itu mempengaruhi orang. Demikian juga perilaku orang. Orang dulu minum pakai kendi. Sekarang orang minum dalam kemasan-kemasan botol yang simple. Tidak lagi pakai botol, tapi sudah pakai plastik yang sekali minum langsung dibuang. Nah, itu terjadi perubahan perilaku karena perilaku orang yang ingin praktis, ya, ingin cepat, ingin praktis. Jadi itu semua akan mempengaruhi perubahan. Namun demikian ada banyak kegagalan produk yang tercipta, ya, ketika itu di launching di pasar. Hanya 10% dari produk baru yang tetap berada di pasar, ya, dan menguntungkan setelah 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun menguntungkan, setelah itu habis. Sisa tinggal 10%. Itu untuk produk yang end user, jadi yang dikonsumsi oleh konsumen akhir. Sementara kalau produk-produk industri yang dibeli untuk perusahaan lain, ya, dari perusahaan ke perusahaan lain, itu kira-kira 30% mengalami kegagalan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena salah dalam beberapa perkiraan. Saya memperkirakan ukuran pasar terlalu tinggi, padahal sebetulnya skopnya cuma kecil. Jadi disangkanya, oh ini pasarnya bakal banyak, targetnya banyak. Ternyata cuma kecil. Kemudian desainnya mungkin bermasalah, tidak menarik. Ya. Kemudian tidak tepat dalam positioning. Kita sudah bahas tentang positioning sebelumnya. Jadi harusnya produk untuk wanita ternyata dijual untuk pria, atau sebaliknya. Harusnya untuk pria dijual untuk wanita, atau harusnya untuk anak-anak dijual untuk dewasa. Harusnya untuk dewasa dijual anak. Jadi salah dalam positioning. Ya. Kemudian bisa juga tidak tepat dalam penetapan harga. Yang harusnya harganya murah, tetapi dijual terlalu tinggi karena iklan kita terlalu banyak sehingga terlalu tinggi, dan sebaliknya.